Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mila Mazida dari Universitas Terbuka UPBJJ Semarang. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan kasih sayangnya beliau, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mulai ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah dengar istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah? Yap, hampir semuanya ya. Menariknya, kalimat ini bukan hanya slogan yang sekedar lewat di sosial media, tapi hal ini merupakan keadaan kita saat ini. Sebagai mahasiswa, kita adalah generasi yang akan mewarisi dan mengelola negeri ini. Jadi, penting banget buat kita untuk memahami persoalan ini dengan jernih dan kritis. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Tujuan dari pidato ini adalah mengingatkan kita semua betapa ketidakadilan hukum itu masih terjadi di sekitar kita. Dan ada 3 hal yang ingin saya ajak kepada teman-teman untuk renungkan. Yang pertama, ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil. Kita semua pasti pernah dengar kasus-kasus kecil, sepele, tapi mereka dihukum secara besar-besar. Banyak kan? Misalnya, orang mencuri karena kebutuhan mereka, karena mereka lapar, atau karena anak-anak mereka tuh butuh biaya untuk pendidikan. Banyak kan kasusnya? Menurut penelitian dalam Sinomic Journal 2023, kasus-kasus seperti ini berujung pada hukuman penjara yang jauh dari kata proporsional. Padahal kerugiannya itu kecil. Situasi pelakunya juga memprihatinkan. Hukum seakan diterapkan secara kaku dan tak melihat sisi kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa rakyat kecil sering menjadi pihak yang paling berat merasakan ketegasan hukum. Bahkan ketika alasannya hanya untuk bertahan hidup. Kedua, perlakuan istimewa bagi para pelaku korupsi atau kalangan yang berkuasa. Sekarang kita bandingkan dengan kasus korupsi. Untuk kerugiannya itu nggak cuma 100, 200, 1000, 2000, cuma sejuta, 2 juta. Tapi nilainya itu ratusan juta, bahkan sampai miliaran, dan ada kasus juga yang mencapai kuartium. Penelitian Prasetya 2023 juga menegaskan adanya disparitas vonis yang signifikan. Banyak pelaku tindak korupsi yang mendapatkan hukuman yang lebih rendah dari ancaman yang seharusnya. Bahkan beberapa di antara mereka memperoleh keringanan yang luar biasa. Perbedaan perlakuan ini terlihat begitu jelas, yang mana mereka dari pihak yang kecil mereka ditindas, pihak yang berkuasa, yang beruang, mereka tetap hidup dengan tenang. Gak cuma itu, bahkan mereka terkadang juga dapat perlakuan yang spesial. Oke. Yang ketiga, ajakan untuk berpikir kritis dan peduli terhadap keadilan. Teman-teman semua, melihat kondisi seperti ini, kita sebagai mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Ketidakadilan hukum bukan cuma masalah orang lain, ini juga masalah kita juga. Karena kita yang akan hidup di masa depan yang dibentuk oleh sistem yang berjalan saat ini. Kita perlu menjadi generasi yang kritis, berani bertanya, berani bersuara, dan mau ikut terlibat dalam pembahasan tentang perbaikan sistem hukum yang berjalan. Perubahan besar selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil, dan kesadaran itu mulai dari kita yang ada di sini. Teman-teman sekalian, ketidakadilan hukum memang bukan hal yang baru, tapi bukan berarti kita harus menerimanya begitu saja. Kita punya tanggung jawab moral sebagai mahasiswa untuk memahami, mengkritisi, dan suatu hari nanti ikut memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan setara bagi siapapun. Semoga pidato ini dapat membuka wawasan kita semua dan menjadi langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.